Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya TM React TV. Gimana kabar kalian semua di awal bulan puasa ini guys? Mudah-mudahan tetap dilancarkan ya bulan puasanya, dan Allah jauhkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, menarik untuk tajuk kali ini dan sangat tidak layak saya ucapkan, yaitu yang bertajuk separah inikah hidup di Indonesia. Memang ada apa ya guys, sampai ada ya orang YouTuber yang mengatakan separah inikah hidup di Indonesia. Ya, kita langsung saja kupas videonya seperti apa. Let's go. Belakangan kita tahu bahwa Malaysia hidupnya jauh lebih enak daripada di Indonesia. Apakah ini cuman karena kita lihat rumput tetangga lebih hijau? Begitu juga orang Malaysia melihat, wih, Indonesia sekarang udah jauh lebih maju daripada Malaysia. Nah, yang benar yang mana? Saya akan bongkar tuntas semua yang tidak dibahas di media, dan ini fakta dan realitanya. Jangan lupa subscribe channelnya. Sahabat SB30, salam hebat luar biasa. Kembali lagi ke acara sisi yang lain. Kayaknya Anda sekarang lagi seneng ya. Success Before 30 belakangan, selain kita membahas financial, bisnis, pengembangan diri yang sudah berjalan 10 tahun, tapi sekitar 4 bulan belakangan ketika kita bahas sisi yang lain, wah, view-nya rame sekali, penontonnya banyak sekali, karena saya berani membahas statement yang mungkin tidak dibahas di media-media pada umumnya, tapi saya bahas dari the other side atau sisi yang lain. Nah, jadi problematikanya adalah sekarang sama-sama pemerintah ada korupsinya. Baik pemerintahan Malaysia ada korupsinya jelas. Pemerintahan Indonesia juga ada korupsinya. Nah, kenapa kok Malaysia hidupnya sekarang lebih enak, makanan bahkan terasa lebih murah dan sebagainya. Macetnya tidak separah Jakarta, Kuala Lumpur dibanding Jakarta nggak separah itu. Buktinya apa saja? Nah, sekarang kita mulai bahas satu persatu. Nah, PPN apakah berpengaruh sama harga? Sangat berpengaruh. Kita lihat sekarang semua sektor, ketika saya berhasil ngundang Pak Ahok ke acara level up, semua di Indonesia itu dipajakin. Semua dipajakin. Betul-betul dari yang parah paling nih, kecil, guys. Makanan, beras, makanan pokok, makanan ringan, semuanya dipajakin. Kita nggak terasa, makanya kenapa harganya bisa menjadi mahal. Kita bayangkan ya, saya tuh selalu punya indeks indikator kalau saya. Kita tahu kan nasi goreng abang-abang di pinggir jalan, itu kan pasti nasi goreng yang dinikmati dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Pulau Jawa, kita tahu, saya masih ingat kalau tahun 2000-an, nasi goreng abang-abang itu kan harganya baru 2-3 ribu. Kemudian akhir 2010 itu harganya naik menjadi 5.000 sampai 7.000. Sekarang udah 2025, saya rasa kalau di Jawa ya, itu harganya udah minimal 15.000. Tanpa telur loh. Bagaimana dengan kalian yang di kepulauan saudara-saudara kita di timur? Berarti Indonesia ini sebetulnya semuanya mahal. Kenapa? Dari pajak. Nah, nomor satu, harga bisa murah atau tidak, itu tergantung pajaknya itu besar atau tidak. Yang kedua, kita lihat harga pesawat. Kisaran harga 450 sampai 500 km. Kita ambil contoh yang paling gampang, Jakarta Semarang. Anda lihat harga Jakarta Semarang di sini itu berapa harganya ini? Ini biasa loh ya, low season ya, bukan high season ya. Itu harganya udah 600.000, 700.000. Kadang-kadang ada jam-jam tertentu Batik Air itu harganya hampir 1 juta. Padahal itu jarak cuman 450 sampai 500 kilo. Parah guys. Kita lihat salah satu alasannya adalah dari hulu ke hilir semuanya kena pajak. Ini ada faktanya. Direktur Garuda ungkapkan alasan harga tiket pesawat domestik mahal. Kami tidak pernah keluar dari rambu-rambu harga pemerintah. Tapi pajak sudah masuk karena terkena PJ P2U. Aftur yang kami beli juga kena pajak. Tiket yang kami jual ke dalam negeri juga kena pajak. Jadi gimana harga tiket bisa murah? Belum lagi kita lihat juga, bandingkan dengan pesawat negeri tetangga kita, negeri jiran, yaitu Malaysia. Kuala Lumpur ke Kota Baru sama-sama 450 sampai 500 km. Dari KL ke Kota Baru sama-sama. Tapi Anda lihat harganya, cuma 300.000, 200.000 sekian. Dan itu fakta. Harganya itu bisa 3 kali lipat lebih murah daripada harga di tanah air. Bahkan jangan khawatir, pesawat Surabaya ke KL atau Jakarta ke KL itu kadang-kadang bisa lebih murah daripada Surabaya ke Jakarta. Ke luar negeri sekarang jauh lebih murah. Kenapa bisa demikian? Nah, mari kita lihat lagi. Harga makanan Malaysia jauh lebih murah. Kita lihat harga makanan paling gampang, lihat aja harga beras.
Di Malaysia dan Singapura, harga eceran beras terbaru 2024 6.000 sampai 12.000 per kilogram. Untuk harga grosir bahkan lebih murah lagi. Harga eceran beras di Malaysia tercatat antara 0,4 atau 1,83 Malaysia ringgit atau 0,64 US dollar atau sekitar 2,92 ringgit Malaysia per kilogram atau sekitar 6.240 sampai 10.000 lah per kilo. Asumsi kursnya 15.600 per dolar AS. Sekarang kan kurs AS kan kurang lebih 16 ribuan. Nah, untuk harga grosir beras Malaysia tercatat sekitar 0,28 sampai 0,45 US dollar per kilogram atau sekitar 4.300 sampai 7.000 per kilogram. Sementara di Singapura harga beras tercatat sekitar 12.300 per kilo, di grosir tercatat sekitar 8.500 per kilogram. Nah, di Indonesia sekarang berapa? Paling tinggi di antara Singapura dan Malaysia, yaitu 15.000 sampai 18.000 per kilo. Bagaimana rakyat tidak menjerit? Kalau saya menilik dari video saya podcast sama Pak Ahok, ya nggak salah. Kalau Indonesia sekarang kok jadinya mahal sekali. Di KL, makanan harga 15.000 itu masih sangat layak dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia sekarang 15.000 itu Anda paling dapat nasi goreng satu, telurnya cuman kecil, sedikit. Kemudian kalau enggak pun Anda juga hari ini nggak bisa kita bayangkan, semua itu mahal. Ya, kalau misalkan kita lihat katakanlah seperti kayak nasi bungkus contohnya. Sekarang nasi bungkus 7.000, 8.000 harganya. Nah, dari situ paling banter 2 nasi bungkus. Nasinya aja yang banyak. Proteinnya tuh sangat sedikit. Nah, bagaimana makan siang bergizi yang dicanangkan oleh program Pak Prabowo itu bisa terjadi? Ya, nah kita lihat karena harga semua mahal. Belum lagi harga kesehatan atau rumah sakit. Mari kita cek. Ya. Banyak sekali cerita bisa kita lihat, tiket PP lebih murah ke Pineng, ke KL daripada berobat di Indonesia. Makanya jangan salahkan orang Makassar, orang Medan, orang Palembang, orang-orang kayanya, mereka lebih memilih berobat di Singapura. Apalagi Singapura sekarang, ke Malaysia maksud saya. Apalagi sekarang Malaysia itu berlomba-lomba bikin pameran hospital di mall-mall di kota-kota besar. Di Indonesia, di Medan, di Surabaya, di Jakarta, di Makassar, di Palembang. Ya kan, di Yogyakarta, di Semarang, ayo berobat, beli 2 gratis 3, beli 1 gratis 1. Ya, seperti itulah. Nah, akhirnya kualitas dokter juga rumornya lebih baik. Nah, mari kita lihat nih, pasien Indonesia doyan berobat ke luar negeri, memperkaya Malaysia. Nah, sekarang kita lihat, banyak paket medical tour. Banyak sekali orang Indonesia berobat ke Malaysia. Bahkan ini ada seorang content creator bernama Muhammad Najib berkata, kita betapa hebatnya medical tourism di Pineng. Tengok apa yang Sunway buat. Seberang Jaya dia buka Sunway Medical Center, sebelah Sunway Hotel Seberang Jaya. Sepulang dari situlah Sunway Carnival Mall. Rawat di hospital, rehat di hotel, riang-ria di mall. Ini fakta. Betapa Sunway itu isinya orang Indonesia semua. Jangan-jangan orang Malaysia memang menarik orang Indonesia untuk berobat ke sana. Pariwisata lebih murah jalan-jalan ke KL daripada ke Jakarta. Tiket pesawat lebih murah, hotel juga lebih murah, makanan lebih murah, bahasa juga mirip. Berobat pun juga jauh lebih murah daripada ke Jakarta. Kita lihat seperti komentar tweet dari Philip Young. KL is cheaper and better in Jakarta in every way. Jadi maksudnya Kuala Lumpur itu jauh lebih murah dan jauh lebih baik di Jakarta dari segala aspek. Food is cheaper, makanan lebih murah. Itu benar. Kuala Lumpur kita lihat di mall kadang-kadang bisa, bukan kadang-kadang, jauh lebih murah Jakarta. Itu Kuala Lumpur loh. Kita nggak ke kota yang lebih kecil. Ke kota yang lebih kecil seringkali. Wow, inilah kenyataannya, inilah faktanya guys. Ini tidak dibuat-buat ya. Wah, barang-barang semua mahal di Indonesia karena semua kenapa aja guys. Oke teman-teman semuanya, cukup sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.